kondisi kepuasan kerja karyawan di sana? Belum ada, Prof. Nah, belum ada. Iya, Prof, belum ada. Kalau saya ingat juga saya ada suruh tambah itu, karena itu kan jadi variabel utama kan. Siap, Prof. Nanti segera Nah, saya. yang variabel utama kan kesejahteraan psikologis dan kepuasan kerja. Kepuasan Kan? kerja. Itu kalau psikologis ada kan? Iya. Kesejahteraan psikologis gambaran. Sebetulnya di sini dan di bab 1 ini yang perlu digambarkan. Jadi masalah itu muncul dari misalnya menyangkut kepuasan kerja yang tidak berjalan bagus. Artinya karyawan mengharapkan misalnya dari pekerjaannya ya masalah gaji. Kalau gaji terasa tidak ada masalah mungkin di sana ya. Tapi dalam kaitan dengan pekerjaan itu sendiri. Nah, kalau pekerjaan itu sendiri kan dia bisa dalam kaitan dengan dia tidak puas karena Iya, terkait dengan gangguan keamanan yang beresiko. Nah, itu sebenarnya digambarkan dulu tuh dia punya kondisi tuh menyangkut kepuasan kerja di sana kan. Atau dikaitkan, misalnya sudah bahas dalam kaitan dengan K3 itu, baru kaitkan K3 itu dikaitkan dengan kondisi kepuasan kerja. Oh iya, siap. Oke. Kalau itu dikaitkan, berarti kan tolong lihat ada benang merah dan pembahasannya. Tiba-tiba kan muncul masalah kepuasan yang saudara angkat di sini kan kepuasan kerja. Kalau kesejahteraan psikologis ada di sini, kita lihat ada atau enggak di sini? Di PT? Di ini, Bro. Oh. Kan kita mesti kondisi di lapangan. Di lapangan seperti iya. apa yang variabel-variabel ini ya? Kan baru dikaitkan cuma tuh K3. Iya, Prof. Baru iya. Sebetulnya K3 itu coba dikaitkan juga dengan kepuasan kerja. Iya. Jadi misalnya kecelakaan itu kan ya karyawan merasa ya ada kecelakaan atau karena risiko ini kecelakaan tinggi, berarti drone punya ketentraman bekerja nggak bagus. Nggak bagus. Oh, oke, Prof. Sekarang. Jadi tertekan, akhirnya kan nggak puas. Jadi pekerjaan yang kan kalau kurang kepuasan kerja kan bisa dari pekerjaan yang dilakukan. Kalau dia kurang puas dengan pekerjaan yang terlalu, kalau dia berisiko kan orang nggak tentram, nggak puas. Baru kesejahteraan psikologis juga terganggu. Nah ini sebenarnya yang tuh kasus yang terbilang yang ditemukan itu kaitkan di pembahasan. Oke, Prof. Jangan tidak dikaitkan kepuasan dan kesejahteraan. Iya. Supaya kelihatan ada, artinya kondisi di lapangan memang bisa menimbulkan ketidakpuasan karena risiko kecelakaan. Begitu lagi, tidak menimbulkan kesejahteraan psikologis. Nah, kalau keseimbangan ada, dia punya keseimbangan kerja. Ada uraian keseimbangan perusahaan, keseimbangan kehidupan kerja. Dia boleh dikaitkan seperti ini. Langsung mungkin ini karyawan mana yang artinya yang operasi di lapangan atau di kantor? Oh, bukan di lapangan? Bukan. Soalnya kalau untuk yang di lapangan NER, dia cuma kayak pekerja harian. Kan di project NER. Jadi kalau ketiga dan di sana apa yang kalau pekerja di kantor apa dia punya risiko tuh? Kalau di kantor, pegawai di kantor. Oh, tetap ada nomner dorang ja ke lapangan yang di kantor, tapi
kayak inspeksi bulanan begitu benar. Mungkin tidak terlalu berisiko kalau pegawai biasa. Yang berisiko kan pegawai, sehingga keselamatan kerja apa ya sebetulnya yang dirasakan di sana? Oke. Halo Bang, ya tunggu dah sementara si ujian. Tunggu sedikit, setengah jam. Ya, setengah jam. Ya oke lah, karena dia mungkin berkantor kan di pabrik, di lokasi itu. Di lokasi, iya. Ya bisa saja terganggu. Iya benar. Alat-alat berat, Kebisingan itu iya. mengganggu. Iya. Itu perlu artinya dikemukakan di itu kan. Walaupun hanya di sampel sini dijelaskan apa? Kantor. Yang sampel. Untuk kriterianya atau Nah, yang sampel itu dijelaskan di sini apa? Pegawai lapangan atau pegawai? Belum dijelaskan benar. Untuk sampelnya benar. Di bagian di metodologinya tidak dijelaskan. Iya benar. Siapa yang jadi sampel? Di bab 3 itu, bab 3 iya, atau bab 4? Bab 3. Untuk populasi dari penelitian ini adalah karyawan departemen project di PT MSM yang proyek. Iya benar. Cuma hanya dijelaskan departemen project. Iya, kalau departemen project berarti ada juga petugas lapangan kalau gitu. Ada kalau supervisor begitu benar, tapi dorang enggak bekerja di lapangan. Cuma tuh tenaga. Iya, kalau tenaga kayak bas begitu benar. Itu dorang di lapangan. Tapi kalau misalnya ada orang kantor, engineer, supervisor, safety selalu benar ke lapangan. Ada potensi bahaya seperti tertabrak. Itu yang boleh dijelaskan. Risiko. Jadi memang pegawai departemen mungkin dijelaskan dalam pekerjaan biasanya apa yang dilakukan. Nah, sehingga berisiko terjadi kecelakaan kerja atau sakit. Kalau sakit juga sakit kan bisa akibat kerja, debu atau apa? Atau kebisingan bisa telinga atau debu. Mungkin sakit kalau debu mungkin yang lain. Debu paru-paru. Tapi ada debu di sana. Debu benar. Soalnya di depan kantor kan tanah. Jadi debu Kalau dia kering debu Nah, itu cuma ditambahkan supaya dia semakin jelas dari kondisi berisiko, dan dia terus menganggap bahwa di tempat kerja itu ada berisiko. Oke, Prof. Kemudian juga mungkin boleh digambarkan lagi terkait dengan artinya upaya apa yang dilakukan oleh kantor untuk mencegah K3. Ada Prof. Oke. Ada dijelaskan pasal alfa. Iya, belum saya jelaskan di sini, Prof. Di pembahasan mesti tambah itu dia. Oke, Prof. Supaya kelihatan apa yang dilakukan oleh kantor terkait dengan mencegah K3. Begitu lagi itu keseimbangan apa ini? Keseimbangan kehidupan kerja. Keseimbangan kehidupan kerja kan berarti menyangkut apa itu kalau keseimbangan kehidupan kerja? Ada tuh keseimbangan kehidupan kerja dan keluarga. Benar. Misalnya mereka tidak hadir ketika ada istri sakit begitu karena berada di lokasi kerja begitu. Ya, itulah yang boleh diungkapkan. Keseimbangan kerja kadang-kadang terganggu karena memang tidak bisa meninggalkan tugas walaupun istri sakit. Oke, Bro. Jadi ada gambaran situ karena memang mesti mengawasi kegiatan proyek.
berarti orang tidak bisa meninggalkan tuh pekerjaan. Kan orang tidak, tuh keluarga kan tidak tinggal di satu kota, orang kan jauh. Jauh, Prof. Karena di lokasi itu, coba dia digambarkan itu kan supaya kelihatan. Oh iya, Prof. Menyatu dengan tuh penulisan skripsi tesis ini menyatu kan. Di latar Jadi belakang. ada gambaran tuh resiko-resiko yang bisa muncul, kemudian tuh terjadinya ketidakseimbangan kerja, baru kepuasan dikaitkan dengan kepuasan. Jadi Kepuasan. ketika tidak ada keseimbangan, misalnya istri sakit tidak boleh tertinggalkan petugas, ya itu menimbulkan ketidakpuasan. Oke, Prof. Begitu lagi itu resiko kerja. Ketika beresiko, enggak terampai kesejahteraan psikologis tidak terjamin, terampai kepuasan kerja enggak ternikmati. Itu sebenarnya di bab 1 itu sudah diangkat supaya jadi artinya Nyambung ya, Prof. iya nyambung. Iya, ya. Prof. Jangan tiba-tiba muncul Kecelakaan ada kerja. jelaskan, tapi itu di lapangan tidak digambarkan. Digambarkan. Memang bisa saja di penelitian itu ada mengungkapkan gap, jadi benar gap atau mengungkapkan masalah. Karena penelitian dimulai dengan adanya masalah. Pertama terkait dengan ada istilah fenomena gap, yaitu kondisi di lapangan. Nah ini itu tadi yang kita cerita itu kondisi di lapangan. Ada juga yang terkait dengan research gap. Kalau research gap itu hasil-hasil penelitian yang mengkaji hubungan antara keseimbangan pekerjaan dengan kepuasan. Si A mengatakan ada pengaruh positif, tapi penelitian lain mengatakan tidak ada pengaruh. Nah, begitu lagi terkait dengan misalnya kesejahteraan psikologis. K3 mengatakan bahwa kalau semakin baik dia punya K3, jalan ke K3, berarti secara psikologis artinya meningkat. Meningkat. Tapi kalau enggak kan, nah itu jadi penelitian si A mengatakan semakin baik kesejahteraan semakin baik program K3, berarti kesejahteraan psikologis makin meningkat. Tapi penelitian lain mengatakan tidak ada hubungan. Nah itu tuh diistilahkan dengan research gap. Tapi tidak usah saja, kalau tidak ada itu mau dipaksakan juga susah. Sebetulnya boleh dikaji di penelitian 20 atau berapa kuesioner di penelitian terdahulu. 20. Benar. Nah 20 itu kalau boleh dilihat ada beberapa yang bertentangan di hasil, itu boleh digunakan sebagai dasar fenomena gap. Tapi ambil saja yang termasuk yang di lapangan. Yang di lapangan. Jadi ya, fenomena gap itu yang tadi. Oke. Kalau research gap yang di penelitian terdahulu yang hasilnya bertentangan satu sama lain. Oke. Jadi penjelasannya di apa? Di latar belakang Di latar belakang dan itu. tambah untuk di pembahasan, Prof. Ya. Nah, di pembahasan mungkin soal masuk ke upaya pencegahan. Pencegahan. Pencegahan terjadinya kecelakaan. Kecelakaan. Apa yang dilakukan oleh Seperti ada SOP begitu, ada Prof. SOP, Iya. Ada pasang rambu-rambu mungkin. Rambu-rambu. Tidak boleh mendekat di daerah berbahaya. Iya, biasanya Prof kan kalau di departemen project itu ada beberapa pekerjaan. Di setiap pekerjaan itu ada DP nama risk assessment. Nah, jadi itu bahaya apa semua begitu. Terus ada pencegahannya di mana begitu. Jadi pasang rambu atau apa begitu. Iya, itu termasuk. Jadi kalau nanti mau dilampirkan di sini aja, Prof. Nah, di pembahasan. Oh iya, di pembahasan. Iya, oke, Prof. Di hasil penelitian. Siap. Jadi misalnya ada pengaruh positif antara kesejahteraan psikologis, K3 dengan kesejahteraan psikologis. Nah, itu kenapa? Memang pasang rambu-rambu, ada rambu-rambu yang dipasang atau
keseimbangan kerja. Ya memang ada kasih, kalau sakit ya dikasih izin. Izin. Nah itu kan berarti memberikan asal betul-betul sakit. Jadi melaksanakan tugas itu. Oke, Prof. Jadi itu sebenarnya tuh di pembahasan harus Pembahasan. seperti itu. Iya, Prof. Oke. Nanti segera saya perbaiki, Prof. Nah kemudian tanya, DP hasil ini seperti apa? Hasil yang ditemukan uji hipotesis itu seperti apa? Ada di sini. Untuk hasilnya X1 atau keseimbangan kehidupan kerja berpengaruh signifikan secara langsung terhadap SET. SET itu kesejahteraan psikologis. Di mana itu DP? Ada di bab 5, Prof. Di Ya. bab 5 halaman iya, Prof. 106. Dari 108, Prof. Dari 108. 108. Iya, 108. Oh, itu hasil, oh bukan. Oh. Iya 107. Uji hipotesis. Oh, untuk uji. Oh, oke, Prof. Berikut. Substruktur 1. Iya. Dua. Dan ada uji parsial T. Ada 2 substruktur untuk Substruktur 2, tapi iya, kan untuk masih uji hipotesis, Prof. di uji hipotesis uji T. Iya, ada uji T. Halaman 108. 111, iya, 109. Nah, kalau dilihat di sini dia signifikan nggak? Signifikan, Prof. Kesehatan kerja dengan Keseimbangan. keseimbangan kehidupan kerja dengan kesejahteraan psikologis. Uji parsial itu substruktur 1. Iya, Prof. Itu ini, Prof. Apa? Pak. Ini tabel 58 itu, coba lihat. Iya, Prof. Signifikan dia, Prof, hasilnya. Yang tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja itu pada hipotesis 7, Prof. Kalau untuk hipotesis 1 sampai 6 itu signifikan. Substruktur 2 dan 3, coba lihat. Iya, Prof. 2 dan 3. Semua signifikan. Iya, 1 sampai 6, Prof. Yang tidak signifikan di mana? Hipotesis 7 pada halaman mana? pada halaman 118, Prof. Sampai 119 untuk penjelasan. Oh, ini pengaruh tidak langsung ya? Iya, pengaruh tidak langsung. Tidak langsung. Dimediasi oleh kesejahteraan psikologis. Mana ini
Sultan apa itu? Keseimbangan kehidupan Itu apa kerja, sih? keseimbangan kehidupan kerja Dengan kes- mediasi. dengan mediasi kesejahteraan Oh, psikologis. psikologis yang menjadi itu ya. Iya, Jadi di antara kan iya, variabel antara melalui, melalui. iya, Prof. Berarti DP model besar kan, mana DP model besar? Oh ini halaman 9. Iya, Prof. Jadi uji sobel bagaimana dianggap tidak berpengaruh? Kenapa ya? Coba Stevie jelaskan bagaimana kenapa dia tidak berpengaruh. Untuk uji sobel yang tidak berpengaruh signifikan secara langsung, karena diperoleh nilai set sebesar 1,649, karena nilai set yang diperoleh sebesar 1,649 kurang dari 1,96 dengan tingkat signifikan 5%, maka dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan psikologis tidak dapat memediasi kesehatan dan keselamatan kerja atau X2 terhadap kepuasan kerja. Jadi pengaruh tidak langsung kan, pengaruh variabel keseimbangan kehidupan kerja melalui kesejahteraan psikologis terhadap kepuasan kerja. Jadi X1 melalui set terhadap Y. Kemudian di pembuktian dengan mana sobel? Uji sobel. Uji sobel di mana dia menyatakan dia tidak berpengaruh. Di uji sobel. Yang hasil sobel tes statistik, benar? Ya, sobel tes statistik. Iya. Di mana dia dinyatakan dia dilihat di mana? Karena dia lebih kecil dari 1,96, Prof. One tail probability 0,006. Two tail probability 0,0139. Kalau dia sobel tes kan 245. 2,458. Iya. Halaman 117. Oh, Halaman 117 dulu. yang tuh hipotesis 7 halaman 118, Prof. Yang 118 gambar 5.7. Yang ini di mana kan? Itu hipotesis 6, Prof. Itu signifikan, Prof. Iya, itu saya katakan 245 Oh, itu oke. kan dibandingkan dengan 2,4 lebih besar. 1,96, jadi lebih besar kan? Iya, Prof, lebih besar Lebih dari besar. Berarti dia kan signifikan. Iya. Baru dilihat lagi, kalau dilihat dari sisi signifikansinya, one tail atau two tail 5%. 5. Ini kan dia lebih kecil dari 0,05. Itu sebenarnya boleh ditambah itu dilihat tapi boleh juga sobel tes pakai yang pakai DP angka hasil hitung sobel dibandingkan dengan tabelnya 1,96. Jadi situ menyatakan keseimbangan kehidupan kerja berpengaruh signifikan secara tidak langsung melalui kesejahteraan psikologis pada PTA. Oke. Kemudian yang kedua 1737. Sebel tesnya 1737. Iya, Prof.
737 Hasil. mana? Hasil Prof di 118. Coba berdasarkan hasil perhitungan kalkulator online soal tes pada tabel 52 diperoleh nilai set sama dengan 169, 1649. Di mana 1649 di sini? Coba lihat. Nggak ada satu halaman 118. Oh iya Prof, salah. Maaf Prof, kita salah Prof. 1,73 Prof. 1,73. Iya Prof. 1,73. Kemudian soal tesnya 1,96. Berarti lebih kecil ya? Lebih kecil Prof. Ya, lebih kecil. Berarti tidak signifikan. Kalau terang ambil to tail probability 0,08. 0,0. Berarti 0,08 lebih besar daripada 0,05. Iya Prof. Sebetulnya kalau kita pakai to tail probability, jadi Total. dua sisi yang kita gunakan itu sudah menyatakan tidak signifikan. Tidak signifikan. Memang sama di hasil. Jadi membandingkan, kita ambil dia punya nilai probability, kan bandingkan dengan 0,05. Jadi sama. Kalau ini dan 0,08 coba lihat detail. Total. Iya Prof. 0,08. 0,08 itu dibandingkan dengan 0,05 lebih besar. Lebih besar. Lebih besar dari 0,05. Berarti tidak signifikan memang. Tapi kalau itu pertama itu notisis 6 Yang iya. dia kan cuma total 0,013. 013. Kan lebih kecil dari 0,05. Iya Prof. Jadi signifikan. Nah, cuma ini yang salah tadi itu. Yang DP. 649. Iya Prof. Salah Prof ini. Nanti segera saya ini Prof. Jadi berarti sebenarnya boleh tambah tuh tingkat signifikansi 5%. Tuh lebih kecil dari dia lebih besar kan. Oke Prof. 0,05. 0,05. Kalau dia berarti dilihat dengan tuh 0,08 lebih besar. Oke Prof. Berarti tidak signifikan. Tidak. Oke Prof. Untuk hipotesis 7, hipotesis 7. Oke Prof. Kalau yang hipotesis 6 Nanti ditambahkan ya, untuk pasti dia total signifikan. probability. Total. Iya. Jadi ngelihat Dibandingkan dengan 0,05. 0,05. Oke Prof. Jadi ketika kita pakai 0,05 ternyata dia tidak signifikan. Berarti dua-dua terbukti begitu Prof. Enggak. Oh. Kan untuk ketujuh enggak terbukti. Enggak terbukti. Oh iya, oke Prof. Dia tidak terbukti karena 0,08 lebih besar. Iya Prof. Sama juga dengan itu DP angka statistik Sobel tes 173, 17 ampal. 174. 17 ampal. Kan dia lebih kecil dari Sobel tabel. Iya, Sobel tabel 1,96. Iya Prof. 1,96 dibandingkan 1,73 berarti lebih kecil. Lebih kecil. Kalau dia lebih kecil kan enggak signifikan. Enggak signifikan. Jadi ini yang memang pengujian itu di hipotesis dan kalau tidak langsung pakai Sobel tes. Sobel tes. Iya Prof. Betul ditolak. Ya. Hipotesis 6 H7 ditolak, H6 diterima. Iya Prof. Nah kemudian di pembahasan itu yang kita katakan, jadi terkait dengan keseimbangan kehidupan kerja. Nah, bagaimana mau mengatur? Kalau mesti ada argumen kan mengatur, namanya tuh pekerjaan dengan keluarga, hubungan. Jadi mengatur
pegawai itu mungkin ada saat-saat tertentu apa yang dilakukan oleh perusahaan, misalnya ada rekreasi, Ada family gathering. family gathering. Iya Prof, ada. Itu apakah dilakukan tiap bulan atau apa? Kalau untuk family gathering tiap 6 bulan satu kali Prof. Tiap 6 bulan sekali. Iya. Nah, itu boleh. Kemudian ada mungkin yang kita katakan tadi, ketika sakit ya bisa saja dikasih kesempatan untuk cuti dan supaya menjamin kan. Juga ada selain cuti kan kalau di sana Prof 28 hari kerja, 2 minggu libur. Nah, iya itu juga ada kan di lapangan. Iya. Apa kalau pegawai itu dalam tinggal di lapangan, di mes atau? Di mes Prof. Oh memang. Oh itu betul. Kalau dia di mes berarti. Oh iya, itu nanti dimasukkan lagi kan Masukkan Prof? di pembahasan. Oke Prof. Karena itu menjamin tuh kesejahteraan psikologis. Iya Prof. Itu libur itu. Iya Prof. Sama juga dia bisa terkait juga dengan kepuasan. Jadi orang puas karena ada keseimbangan, perusahaan menciptakan tuh keseimbangan pekerjaan dan keluarga. Oke, Jadi 2 minggu 28 hari kerja. 1 bulan kan? Iya, 1 bulan kerja, 2 minggu libur. Tapi kalau untuk apa Prof? Untuk misalnya yang Manado ada 5 hari kerja, 2 hari libur, dan ada 10 hari kerja, 4 hari libur. Oh ada itu? Iya Prof. Dikasih kesempatan itu ya? Iya Prof. Kalau untuk area Sulut di sini Prof. Kalau untuk di luar yang itu dapat 1 bulan itu Prof. 1 bulan kerja. 1 bulan ya? Iya Prof. Kalau apa di DP dia beroperasi bagus tuh perusahaan. Iya Prof. Sekarang. Dia sudah menghasilkan. Iya sudah Prof. Dia masuk apa? Emas Prof. Dia ada untuk olah jadi bilion-bilion, ada tempat pengolahan Prof. Ada. Iya Prof. Bagus tuh. Memang dia bisa berapa DP kapasitas? Untuk kapasitas kemarin dorang hasilkan dalam setahun yang tahun kemarin dia 600.000 stok Prof. Kalau kita tidak salah. 600.000 gram atau ton 600.000 iya gram tuh Prof. Iya Prof, yang tahun lalu, tapi untuk tahun ini produksi ada berhenti Prof. Kenapa berhenti? Karena kemarin ada force majeure longsor Prof. Ada longsor. Iya Prof. Jadi yang tambang utama tertutup air. Sampai sekarang sih masih proses kering DP air, tapi kayaknya masih ada izin-izin begitu Prof, karena kemarin yang jalan di apa itu yang ciri Prof di Likupang. Nah, itu yang ciri di tambang itu Prof. Oh, di bawah dan tuh tambang di bawah. Iya Prof. Jadi ini jalan tambang ini di bawah no Prof. Jadi itu jalan yang kemarin yang di Likupang itu jatuh itu Prof, itu jatuh ke tambang no. Kong dia jadi air, iya dia jadi air terjun Prof. Oh gitu ya. Tuh Likupang Bitung itu. Iya, mau ke Likupang ke Bitung. Nah itu no Prof DP bawah yang itu ada. Ada kampung di sekitar itu kan tuh. Ada. Dia bikin demo karena. Iya, Pindah Sungkulan. Ada beberapa kampung dorang Prof itu. Dorang bilang getaran rumah rusak, iya Prof. Karena ada lagi satu tambang tapi bukan yang tambang utama, ketika ada ada blasting, ada pengoboman, dorang kena no. Iya itu kan tuh pengoboman itu. Iya ada blasting Prof, dorang kena no itu Prof. Oh dia memang mesti bikin pengoboman kalau batu kan? Iya Prof, memang harus ini tuh dia mesti blasting semua. Jadi sampai ke siang pada orang no memang ada yang mengeluh piring pecah,
Jadi tapi kalau misalnya ada orang demo prof, orang nggak bisa kerja. Kalau masyarakat demo. Iyo, karena dorang mau pele tuh jalan. Oh, gitu. Iyo, jadi kalau misalnya dorang demo nggak kerja no. Tapi kalau dorang demo kayaknya dari pihak MSM Jaka Sedoi prof. Oh iya, LSM kan yang mencari kata LSM. Iyo, Jadi dong mau peras perusahaan. itu no.